البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Aba Maulana, Al-Muhaimin dan Al-Aziz. Apa makna Al-Muhaimin? Yang dapat melihat segalanya, yang segala yang tersembunyi, dan zat yang memiliki ilmu. Zat yang melihat segala sesuatu yang tersembunyi dan mengetahui segala perkara, yang memiliki ilmu yang maha luas. Ini kandungan dari makna Al-Muhaimin. Itu semua perkara-perkara yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahuinya. Sehingga tidak ada faedah seorang hamba ikhwanillah berusaha untuk sembunyi dimanapun demi melakukan suatu kemaksiatan agar tidak dilihat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, dan juga tidak perlu seorang bingung-bingung. Ada amalan kebaikan yang tidak diketahui, sehingga dia butuh untuk menunjukkannya kepada manusia. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Sehingga jangan khawatir ada amalan yang kemudian hilang. Sekecil amalan kebaikan apapun itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Adapun Al-Aziz, apa maknanya? Indahnya Syafiq. Apa makna Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz? Zat yang memiliki sifat izzah. Zat yang maha mulia. Dan izzah Allah Subhanahu wa taala ada berapa macam makna? 3. Yang pertama, kemuliaan dari si kekuatannya, yaitu izzatul quwwah, di mana Allah Subhanahu wa taala maha kuat, tidak ada satupun yang menandinginya. Dan ini salah satu makna dari izzah. Karena zat yang maha kuat, alhamdulillah, yang tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya, dialah yang paling mulia. Yang kedua, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Dinamakan dengan istilah apa kemarin? Alim. Izzatul imtina'. Karena zat yang tidak butuh kepada siapapun, ini menunjukkan kemuliaannya. Tidak butuh sekutu, tidak butuh pembantu. Yang ketiga, izzah dari sisi kekuasaan. Kekuasaan yang maha luas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh jagat raya ini. Baik. Sekarang kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Al-Jabbar, alhamdulillah. Satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya pada satu tempat. Yaitu di surat Al-Hasyr ini saja.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Nah, dan makna al-jabbar juga disebutkan oleh para ulama, terkandung padanya 3 makna utama. Yang pertama, ikhwani fillah, makna al-jabbar terkandung makna padanya al-qahhar, yaitu zat yang maha kuat. Zat yang maha kuasa, yaitu menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ridha maupun terpaksa. Seorang hamba mau keluar dari kekuasaan Allah dan pengaturannya tidak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-jabbar. Dan makna yang kedua, ikhwani fillah, dari kandungan al-jabbar, dari al-jabr, yaitu zat yang memiliki kelembutan, dan yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dialah yang memberikan kekayaan bagi orang-orang yang butuh, memberikan kemudahan bagi yang kesulitan, kemudian memberikan taufik untuk bisa bersabar bagi orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Ini termasuk juga kandungan dari nama Allah Al-Jabbar. Tayyib. Oleh karena itulah khonifillah, dalam sebagian doa Nabi SAW, wajburni. Maksudnya wajburni yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi perbaikan. Dalam doa Nabi SAW, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kata wajburni, tayyib. Di sini al-jabr yang diinginkan adalah apa? Hakikatu islahil abdi wa daf'u jami'il makarih wasyururi an. Yaitu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan si hamba tadi, dan agar semua perkara-perkara dan kejelekan, perkara-perkara yang tidak diinginkan, yang dibenci, dan kejelekan-kejelekan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan. Ini salah satu dari kandungan makna al-jabbar. Kemudian yang ketiga, dari makna al-jabbar, yaitu al-ali ala kulli syai', yaitu zat yang maha tinggi atas segala sesuatu, yang terkandung padanya semua jenis-jenis sifat ketinggian bagi Allah. Karena tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani fillah, melingkupi 3 hal. Uluwul dzat, wa uluwul qadar, wa uluwul qahr. Ini 3 sifat ulu bagi Allah, yaitu ketinggian zat, yaitu maksudnya Allah zat yang maha tinggi, tinggi di atas semua makhluknya, alhamdulillah. Tayyib. Kemudian uluwul qadar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya itu zat yang maha tinggi kadarnya. Apa tadi 3 jenis ulu? Indah wahyu. Uluwul dzat, uluwul qadar, dan uluwul qahr. Ini 3 jenis ulu yang juga termasuk dalam cakupan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar. Berarti Al-Jabbar, ikhwanifillah, mencakup makna yang luas. Al-Jabbar bermakna Al-Qahhar, dalam artian Allah zat yang maha kuat, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang luput dan bisa keluar dari kekuasaan dan pengaturan Allah. Kemudian yang kedua,
kembali kepada sifat na'am al-lutf dan ar-rahmah. Itu kelembutan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga orang-orang yang tertimpa musibah diberi taufik untuk bisa bersabar. Orang-orang yang mendapati kesulitan diberi kemudahan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-jabbar bermakna na'am al-ali ala kulli syai', yaitu zat yang maha tinggi atas segala sesuatu. Yang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini melingkupi tiga hal. Nah, itu yang ditanyakan tadi. Yaitu apa? Ulu dzat. Maksudnya zat Allah itu tinggi, ya, maha tinggi. Karena Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas 'arsy-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uluwul qadar. Maksudnya kadar Allah. Dari sifat-sifatnya itu sifat-sifat yang maha tinggi. Dan uluwul qahar, yaitu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu maha tinggi atas segala sesuatu. Tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang apa? Lebih tinggi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan dari makna al-jabbar. Oleh karena itulah, siapa saja yang kemudian memanjangkan dirinya na'am pada posisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan murkai. Namun ketika dia di dunia na'am bersikap sewenang-wenang, seolah-olah dia yang berkuasa dan mengatur dengan semaunya sendiri tanpa terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah jabbar. Na'am, dia berhak untuk mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'unuqun minan nar yaumal qiyamah." Akan keluar leher dari neraka pada hari kiamat. Lahu 'ainani yubsiru bihima wa udhunani yasma'u bihima wa lisanun yantiqu bih. Yang leher yang keluar dari neraka ini alhamdulillah memiliki dua mata yang melihat dengannya, dan memiliki dua telinga yang mendengar dengannya, dan satu lisan yang dia berucap dengannya. Dan ini wajib kita beriman. Dan tidak perlu kita membagaimanakan, yang penting beriman bahwasanya akan keluar leher dengan sifat yang seperti ini dari arah neraka. Fayaqul, kemudian mengatakan, inni wukiltu bi thalatha. Sungguhnya aku ini diberi tugas. Nah, untuk apa? Untuk mengadab tiga golongan. Bikulli jabbarin 'anid wa bikulli man idda'a ma'allahi ilahan akhar wal musawwirin. Yang pertama ditugaskan untuk mengadab kulli jabbarin 'anid, semua orang-orang yang apa? Yang di dunia ini mensifati dirinya dengan sifat na'am jabarut, yaitu sifat na'am kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Taib anid yang apa? Membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat jabarut akan adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Maha Kuasa, berhak mengatur sesuai dengan kehendaknya. Kalau kemudian seorang hamba kok memposisikan seperti itu, mengatur dengan sewenang-wenang, nah, taib berkuasa, nah, atas orang lain dengan na'am kezaliman, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman ini. Kemudian yang kedua, diperintahkan untuk mengadab semua orang-orang yang menyembah sembahan yang lain bersamaan dengan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, al-musawwirin, yaitu orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Lihat ya khanibillah. Nah, mungkin kalau poin pertama dan kedua ini sangat jelas, yang kebanyakan manusia pun secara fitrah akan apa? Akan mengingkarinya. Orang yang bersifat zalim,
dalam kekuasaannya, dan orang yang musyrik. Tapi lihat poin yang ketiga, Khanifillah, poin ini yang pada zaman sekarang betul-betul manusia bermudah-mudahan padanya, yaitu al-musawwirin, yaitu mereka-mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, dengan sedikit syubhat saja seorang kemudian terkadang rela untuk menjeburkan dirinya di dalam di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguh seorang seandainya memikirkan keselamatan kala di akhirat, kepada lebih utama baginya seandainya toh itu dikatakan khilaf, memilih jalan selamat. Jalan selamat karena perkaranya perkara yang besar, bukan perkara yang ringan. Kecuali kalau khilafnya antara boleh dan makruh, itu masih seorang bisa terkadang bermudah-mudahan. Tapi kalau perkaranya antara dosa besar dan sekedar udzur, maka harus berhati-hati. Seorang yang memiliki wara', memiliki kehati-hatian demi keselamatan dia di hari kiamat, tentunya akan berusaha meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Apalagi kalau dalil-dalil begitu banyak dan fatwa ulama juga begitu banyak tentang haramnya menggambar makhluk yang bernyawa dengan semua baik itu dengan pena, dengan tangan, dengan kuas, atau dengan kamera, yang pada zaman ini menjadi musibah di antara musibah-musibah yang merata di rumah-rumah kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Di mana kamera-kamera tersebut banyak yang menggunakannya pada keharaman-keharaman. Makanya hal ini hendaknya kita berhati-hati, Khanifillah, dan menghiasi diri dengan sifat wara'. Yang namanya wara' adalah apa hakikat wara'? Siapa yang ingat entak ya Amir? Baik. Jadi al-wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan apa saja yang akan memberikan darar di hari akhir. Dari semua perkara yang dikhawatirkan bermadarat bagi akhirat kita tinggalkan. Yang haram maupun yang makruh. Apalagi dosa besar. Karena itu bermadarat bagi akhirat kita, tinggalkan. Adapun zuhud itu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Walaupun boleh, kalau itu tidak bermanfaat bagi akhirat kita, ya seyogianya kita tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Untuk apa? Untuk apa kita melakukan? Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang bermadarat. Makanya tentunya seorang muslim yang hendaknya berusaha untuk berhias dengan sifat-sifat ini. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq. Kemudian nama berikutnya al-mutakabbir. Al-mutakabbir ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada satu ayat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dan nama ini akhwanillah menunjukkan tentang sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat at-takabbur wal kibriya. Dan tentunya sifat takabbur dan sifat kibriya ini sesuai dengan keagungan Allah. Karena memang yang berhak untuk menghiasi dirinya dengan sifat kesombongan hanya Allah Subhanahu wa taala.
yang padanya terkandung sifat ulu, sifat ketinggian, kemudian sifat keagungan. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa. Sehingga dialah satu-satunya zat yang berhak untuk apa? Memiliki sifat at-takabbur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang keras mereka-mereka yang kemudian ingin berhias dengan sifat yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang menyombongkan diri di muka bumi, ya Allah Subhanahu wa taala akan hukum. Nah, dan kesombongan ikhwan fillah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena banyaknya dalil yang menunjukkan hukuman bagi mereka-mereka yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq." Akan kami palingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi dari ayat-ayat kami tanpa hak. Tayyib, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekhususan sifat al-kibriya bagi dirinya. Nah, bahwasanya al-kibriya ridai kata Allah Subhanahu wa taala. Kibriya itu merupakan perhiasan, pakaian bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ini adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada seorang pun yang berusaha untuk apa? Untuk memilikinya. Dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Waliyadzubillah. Dan dosa kesombongan ikhwan fillah termasuk dosa pertama yang menjadikan makhluk ini terusir dan ditetapkan sebagai penghuni neraka yang kekal, yaitu iblis. Iblis ikhwan fillah tatkala menyombongkan diri, enggan untuk sujud kepada Adam, maka dengan sebab itu dia dihukumi dengan laknat dan kekekalan di neraka jahanam. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang enggan untuk sujud sehingga dia menjadi orang-orang yang kufur dan kemudian ditiru oleh semua orang-orang kafir yang menjadi pengikut-pengikut iblis seperti Fir'aun wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi haqq. Menyombongkan diri dia bersama dengan tentaranya tanpa ada hak sedikit pun, sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Dan ini hasil akhir semua orang-orang yang menyombongkan diri, ya kan? Maka jangan sampai kita menghiasi diri dengan sifat ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya seberat dzarrah dari kesombongan. Ancamannya keras, alhamdulillah. Seorang menyombongkan diri di muka bumi. Yang hakikat kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ini hakikat sombong yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batarul haq wa ghamtun nas, yaitu dia menolak kebenaran tatkala kebenaran itu datang. Tidak mau menerima, tidak mau mengambil. Kemudian ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia. Dia menganggap dirinya tinggi dan dia rendahkan orang lain. Padahal yang menaikkan dan merendahkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nas'alullah al-'afiyata wa salamah walhamdulillah.
kan? Hah? Nah, kemarin kan kosong. Nah, kemarin jatahnya itu ya. Man hafizal hadits